Ada pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, dipegang oleh orang Yahudi. Dia mau menyerahkan kunci Palestina ini kepada khalifah. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Aku mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini, tapi dengan syarat Umar bin Khattab itu mesti datang mengambil kemari. Ya, kata umat Islam, Umar akan datang ke Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bayangan si Yahudi tadi, Umar bin Khattab itu akan datang dengan baju jubah sutra yang besar, megah, mewah, kereta kencana, pengawal sejauh mata memandang. Maka dia siap-siap udah megang kunci. Mana Umar bin Khattab yang katanya gagah, perkasa, hebat, penguasa semesta itu? Mana dia? Tiba-tiba dari kejauhan nampaklah seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih kecil keledai. Lalu kemudian lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Umar bin Khattab naik keledai ganti-gantian dengan hamba sahayanya berdua. Kadang-kadang Umar di atas, hamba sahayanya di bawah. Kalau capek, hambanya di atas, Umar di bawah. Pas mau masuk ke pintu Palestina, kebetulan waktu itu jamnya jatah Umar di bawah, hambanya di atas. Sampai ke situ bertanyalah pendeta Yahudi tadi, mana Umar bin Khattab itu antara kalian berdua? Inilah dia Umar bin Khattab. Dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah, subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan, atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya situ lah. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar, sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok nggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz nggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang nggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia nggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah nanti ditanya sama emaknya, nah zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat dia tahu, subhanallah, subhanallah, tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kalau zikir apa ngamuk? Jangan heran perlakuan mereka terhadap warga Palestina, karena memang mereka adalah bangsa yang paling busuk, bangsa yang paling jahat, bangsa yang paling zalim, bangsa paling aniaya. Kaum Ad hancur, kaum Tsamud musnah, kaum Madian tak tersisa lagi di atas muka bumi. Kenapa satu bangsa yang disebut dalam Al-Quran ini tetap abadi sampai hari kiamat? Kenapa tidak dihancurkan Allah? Kenapa disisakan? Kenapa tidak dibinasakan Allah dengan satu teriakan malaikat? Kenapa tidak dihancurkan Allah seperti kaumnya Nabi Lut? Kenapa tidak dibinasakan Allah? Untuk menjadi tiket masuk surga bagi anak-anak muda Yogyakarta. Teriaknya jangan kuat-kuat. Diundanglah saya ke Sibolga. Saya penasaran nih, betul tak orang Sibolga ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, ya kami undang ke Sibolga. Ini jangan-jangan orang mau ngerjai saya nih. Jangan-jangan kawan mau main-mainkan saya. Ya, saya datang. Kirim tiket. Ini nomor HP WhatsApp saya. Iyalah, datang. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Medan, menginap di asrama haji,
dari Medan ke Banda Aceh, dari Banda Aceh naik mobil ke Loknga, pantai Loknga, terus sampai ke mau Labuh Aceh Barat, yang di Aceh. Lalu kemudian yang di Sibolga, dari Medan juga, dari Medan naik pesawat lalu ke Sibolga. Sampai di Sibolga ke masjid, ceritalah, saya tak mau bertanya kenapa Pak Bupati ini ngundang saya. Kata Pak Bupati Sibolga, saya Pak Ustadz orangnya senang mendengar ceramah. Ini orang Batak. Kalau dari maghrib ke isya aku tutup pintu rumahku itu, tidak ada orang tamu masuk. Ku hidupkan YouTube. Nampak ku ada Ustadz satu, aneh ini orang. Saya panggil staf saya, tolong kau cari ini Ustadz ini. Di mana makhluk ini berada? Mereka carilah info di internet, rupanya Ustadz ini dari Pekanbaru, cari-cari kontak, telepon. Dari mana bisa mengenal? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya termasuk orang yang percaya nggak percaya kalau ada yang bilang omongan kita di tanah suci ini langsung dibayar Allah cash. Ibu, bapak selama di tanah suci ini ada nggak merasakan begitu? Ada. Saya nggak percaya. Jadi ini ceritanya waktu jadi petugas haji tahun 2002. Dari Kairo naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang. Sampailah ke Jeddah, lalu ke Makkah jadi petugas haji. Kawan saya cerita, dia dari Medan, dia mahasiswa dari Yordania, saya mahasiswa dari Mesir. Kata dia, "Man, banyak orang yang ngomong katanya di Mekah ini langsung dapat balasan." Ah, aku nggak percaya. Kami ngantar jamaah nyasar. Satu mobil, kami nyasar 2 jam. Ngantar jamaah nyasar, jadi nyasar. Udah nyasar kami, kata kawan saya, kalau gitu kita lapor ke Daker. Daker itu kantor di Azizia. Kalau gitu kita lapor. Lapor apa? Lapor bahwa kita nyasar. Saya bilang jangan, malu kita nanti. Jadi gimana? Waktu itu belum ada Google Map. Sekarang enak. Waktu itu belum, jadi gimana? Kita tunggu aja. Nanti kalau udah sampai hampir subuh nyasar baru kita lapor. Setelah itu barulah. Memang betul rupanya di tanah suci ini apa yang kita pikirkan kalau ngejek langsung. Ada kawan saya cerita, kata dia, ini orang ini, kita ini kan mau menghadap Allah, kenapa nggak mandi? Mandi dulu, pakai baju baru, pakai parfum baru. Ini ke masjid baunya minta ampun. Gak lama sesudah itu duduk di dekat dia orang paling bau. Memang betul Ustaz ya, langsung cash datang ya. Ada jamaah ini jamaah ini nggak segan sama saya karena mungkin dia nganggap saya ini nggak ustaz karena saya ditengoknya saya masih anak muda. Ceritanya sama saya mau nikah sama orang Arab aja. Nikah sama orang Arab. Jadi sholatlah kami di atas, sholat lantai atas. Sudah mau azan, udah nggak dapat tempat, akhirnya kami sholat di belakang tembok seng. Udah sholat tahiyatul masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kami lihat di belakang perempuan semua. Rupanya kami masuk ke shop perempuan. Lalu saya bilang, antum kan selalu ngomong mau nikah sama orang Arab kan? Itu di belakang. Terus saya tetap menghadap ke depan, dia pun menghadap ke belakang. Kata dia, memang betul Ustaz, Allah mengabulkan. Yang di depan saya ini calon mertua semua. Sampai di Madinah, saya pun sedang duduk. Tiba-tiba nggak lama sesudah itu datanglah orang, Bapak Ibu pasti kenal semuanya. Kenal Pak Hercules. Kalau nggak percaya tanya sama Bang Omar K. Ustaz Somad, ini Bang Hercules mau ketemu. Masya Allah, udah lama kita. Saya sudah lama mau ketemu Ustaz Somad. Saya pun juga udah lama Bang. Abang ingin ketemu saya pun ingin ketemu abang. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Ketemu di tempat yang baik, Masjid Nabawi. Di tanah terbaik, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di waktu yang baik, waktu sholat. Bersama orang paling baik, orang beriman. Baik apa tak baik? Baik. Duduk dia di samping. Muncul rasa ujub dalam hati saya. Ujub itu merasa hebat kan? Oh hebat nih, samping Hercules nih. Wah ini nampaknya ngejek-ngejek mulai takut ini. Apalagi waktu tawaf bisa ingatnya, oh dia tawaf sama Bang Omar K gitu kan. Ini sama. Begitu pas sudah mau sholat, tas kami di depan, datang jamaah nggak tahu datang dari mana, dicampakkannya tas kami di depan. Kita biasa meletakkan tas depan, diambil dibuangnya tas kami semua. Lalu pas kami lagi sedang melihat orang buang tas itu, datang satu lagi jamaah dari belakang, nginjak kaki saya dengan kaki Bang Hercules, diginikan kaki. Dalam hati saya,
Oh, Allah mau bayar cash langsung. Coba ini kejadiannya di Jakarta. Langsung tanggal ginjal. Allah mau ngasih tahu, kau jangan merasa sok hebat Abdul Somad. Kau jangan merasa diri kau lebih besar. Ini bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Tas kau dicampakkan orang pun kau tidak bisa bela. Dia bukan kenal. Kalau di Indonesia ya lah kenal. Kita udah buka wajah orang tak kenal. Maka di sini kalau ada orang mengatakan semua yang kita pikirkan, yang semua kita omongkan terjadi, saya termasuk orang percaya tak percaya, tapi beberapa kejadian terjadi. Mudah-mudahan itu menjadi teguran langsung supaya hati kita lebih yakin, supaya berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, supaya Allah kasih yang baik-baik. Saya sudah umroh Pak Ustaz, sudah ikut pengajian, sudah sholat, sudah ke masjid, sudah sodako, tapi kenapa yang datang tidak baik? Berarti Allah ingin kita sabar. Allah cuma ingin kita dua. Kalau dia kasih baik, kita syukur. Kalau tidak baik, kita sabar. Kalau sendal kita hilang, sabar. Kalau suami hilang,